Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania dengan NPM 192151045. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal kuantitatif yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning berbasis Open-Ended terhadap kemampuan spasial matematis dan kecemasan matematis siswa. Adapun garis besar proposal ini yang menjadi poin utama yaitu yang pertama, mengenai latar belakang, kemudian tujuan, kajian teori, dan prosedur penelitian. Selanjutnya, terkait latar belakang dari penelitian ini, berdasarkan kondisi siswa di SMAN 2 Ciamis dalam pembelajaran matematika, bahwa lebih banyak siswa yang merasa cemas dengan intensitas tinggi yang mana bernilai negatif karena dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu keadaan fisik dan psikis individu yang bersangkutan, menurut Riyadi 2019. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini akan cenderung menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi. Dengan kemampuan spasial matematis yang dimiliki siswa, akan memudahkan siswa dalam membayangkan, memahami, dan menginterpretasikan sehingga berpengaruh terhadap prestasi hasil belajar dalam materi yang bersangkutan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui adakah pengaruh problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan spasial matematis dan kecemasan matematis siswa. Dan yang kedua yaitu mengetahui besarnya pengaruh terhadap peningkatan kemampuan spasial matematis siswa di SMA Negeri 2 Ciamis. Selanjutnya, adapun kajian teori dari penelitian ini yaitu mencakup 4 hal. Yang pertama itu landasan teori. Untuk landasan teori, yang pertama mengenai model problem based learning, yang dimana PBL ini merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world untuk memulai pembelajaran. Masalah diberikan kepada siswa sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Dengan demikian, untuk memecahkan masalah tersebut, siswa akan mengetahui bahwa mereka membutuhkan pengetahuan baru yang harus dipelajari untuk dipecahkan masalahnya. Model pembelajaran based learning ini memiliki 5 karakteristik yang membedakannya dengan model-model pembelajaran lain. Di antaranya yang pertama, learning is student-centered. Yang kedua, yaitu authentic problems from the organizing focus for learning. Yang ketiga, new information is acquired through self-directed learning. Yang keempat, learning occurs in small group. Yang kelima, yaitu teachers act as facilitator. Kemudian, adapun fase-fase yang terdiri dari fase 1 dan fase 2 di dalam problem based learning, yaitu yang pertama, orientasi siswa pada masalah, yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Seperti itu. Kemudian untuk berbasis open-ended, ini berarti berhubungan dengan jawaban dari permasalahan yang diberikan kepada siswa, yang dimana siswa dapat berpikir kreatif, siswa dapat berpikir lebih luas lagi karena tidak terpaku kepada satu jawaban. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kemampuan spasial matematis, di mana kemampuan spasial matematis ini kemampuan mental yang bersangkutan dengan pemahaman, memanipulasi, reorganisasi, atau menafsirkan hubungan visual. Hal ini termasuk kemampuan untuk membayangkan, menggambarkan diri visual spasial, dan menjelaskan secara akurat susunan ke ruangan. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini akan cenderung menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi. Selanjutnya, untuk kecemasan matematis, merupakan atau berkaitan dengan kecemasan untuk mengungkapkan bahwa sebagai emosi negatif yang mengganggu proses pemecahan masalah matematika. Hal ini lebih dari sekadar tidak menyukai matematika,
dan mengarah ke total pola penginderaan atau siswa menghindari segala hal yang berkaitan dengan penggunaan matematika. Kemudian, keterkaitan problem based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan spasial matematis dan kecemasan matematis siswa, yang dimana pembelajaran menggunakan model problem based learning berbasis open-ended merupakan perpaduan yang cocok untuk meningkatkan kemampuan spasial matematis dalam upaya meminimalisir kecemasan siswa. Selanjutnya, kaitannya dengan geometri ini, karena geometri itu berhubungan dengan tadi yang disebutkan kemampuan spasial matematis, di mana kemampuan untuk menggambarkan, menginterpretasikan, dan kemampuan imajinasi untuk menginterpretasikan bentuk-bentuk 3 dimensi, seperti itu. Kemudian dalam kajian teori pun penelitian yang relevan ini ada dari 2 penelitian, yaitu yang pertama oleh Asri Novia Wulansari dalam judul Analisis Kemampuan Spasial Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika. Yang kedua oleh Laini Fauzia dengan judul Model Problem Based Learning dengan pendekatan open-ended untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, seperti itu. Kemudian untuk kerangka berpikir, ini tujuan dari pembelajaran matematika itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir spasial matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika. Oleh karena itu, kemampuan berpikir spasial matematis menjadi fokus pembelajaran matematika di setiap jenjang pendidikan. Salah satu tes yang dapat menggambarkan kemampuan spasial matematis siswa adalah pemecahan masalah matematika yang memuat indikator kemampuan spasial matematis. Siswa diberi keleluasaan untuk menyelesaikan soal yang tentunya memuat indikator kemampuan spasial matematis. Selanjutnya untuk hipotesis. Untuk hipotesis dari penelitian ini, yang pertama, Halnya itu tidak terdapat pengaruh problem based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan spasial matematis dan kecemasan matematis siswa. Dan untuk KA-nya yaitu terdapat pengaruh problem based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan spasial matematis dan kecemasan matematis siswa. Adapun prosedur penelitiannya yaitu yang pertama, metode yang digunakan itu penelitian deskriptif kuantitatif. Yang kedua untuk variabel penelitiannya ada variabel bebas, yaitu model problem based learning berbasis open-ended dan variabel terikatnya atau dependent-nya yaitu kemampuan spasial matematis dan kecemasan matematis siswa. Selanjutnya untuk populasi itu adalah siswa SMA Negeri 2 Ciamis dan untuk sampelnya yaitu siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Ciamis. Kemudian untuk desain penelitian, ini menurut Shioto dan Sodik tahun 2015 bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional survey, yang dimana suatu penelitian untuk mempelajari korelasi antara faktor-faktor resiko dengan cara pendekatan atau pengumpulan data sekaligus pada saat tertentu saja. Nah, dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi pengaruh problem based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan spasial matematis dan kecemasan matematis siswa pada materi geometri. Selanjutnya, peneliti akan mengumpulkan data dengan instrumen yang sudah diuji validasi dan uji reliabilitas, lalu data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan analisis data statistik yang menekankan analisisnya pada data-data numerik. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ini menggunakan angket dan tes. Dan untuk teknik analisis datanya ini menggunakan uji coba instrumen, uji prasyarat analisis, dan uji hipotesis. Adapun waktu dan tempat penelitian itu yang pertama untuk pengajuan judul ini di bulan Maret, kemudian untuk bimbingan proposal pada bulan April, dan untuk seminar proposal ini pada bulan Mei. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk proposal kuantitatif. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.